Kenapa ya kasus bunuh diri di Jepang itu tinggi? Padahal kan Jepang tuh terkenal sama pendidikannya yang nekanin soal pembentukan karakter. Jadi kasus bunuh diri di Jepang tahun 2024 itu paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Kementerian Kesehatan Jepang tahun 2024 tercatat tuh ada 529 kasus bunuh diri. Kasus ini tuh kebanyakan terjadi di kalangan murid SD, SMP, dan SMA, terutama anak perempuan. Ada beberapa penyebab kenapa tingkat bunuh diri di Jepang itu tinggi. Di antaranya buruknya prestasi akademik, konflik dengan teman sebayanya, dan kecemasan soal masa depan. Presentasenya ini lebih dari 51% loh. Disusul masalah kesehatan, termasuk depresi sebanyak 31%. Dan yang terakhir, masalah keluarga, 20%. Emang pendidikan di Jepang itu keren banget. Pendidikan di Jepang tuh menekankan pembentukan karakter anak sejak dini. Anak dilatih soal kedisiplinan, kerja keras, toleransi, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang lain. Anak juga dilatih berkontribusi bagi komunitas dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Masalahnya, nilai-nilai pribadi seperti kebebasan berekspresi, pengembangan diri individu, penanganan perasaan, dan tekanan sosial tuh nggak diperhatiin. Anak juga nggak diajarkan bagaimana merawat kesehatan mental atau menghadapi kegagalan pribadi. Dalam banyak kasus, anak di Jepang tuh merasa tertekan oleh harapan tinggi dari keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk selalu berprestasi dan menjaga citra diri. Hal ini tuh dipercaya jadi faktor besarnya lonjakan kasus bunuh diri, terutama di kalangan anak perempuan yang lebih rentan terhadap tekanan sosial. Pertanyaannya, apakah tingginya kasus bunuh diri murid di Jepang ada hubungannya dengan harakiri? FYI nih, harakiri itu adalah sepuku atau ritual bunuh diri yang dilakukan samurai atau prajurit di Jepang pada zaman feodal. Biasanya ritual ini tuh dilakukan karena mereka tuh merasa sudah kehilangan kehormatan atau dalam situasi yang sangat memalukan. Harakiri ini tuh dilakukan untuk mengembalikan kehormatan diri atau klan mereka yang ternoda. Seorang samurai yang melakukan harakiri akan menusukkan pedang pendek ke perutnya sendiri. Emang zaman feodal di Jepang tuh sudah berlalu. Jepang sekarang sudah modern. Tapi pada sisi tertentu masih ada benang merah antara kasus bunuh diri di Jepang saat ini dengan harakiri. Murid yang gagal memenuhi standar yang diharapkan sering merasa tidak ada jalan keluar selain menghilangkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, ada kesamaan dalam hal motif, yaitu keinginan melarikan diri dari rasa malu atau kegagalan yang nggak bisa diterima olehnya atau orang lain. Tapi bedanya, bunuh diri yang dilakukan murid tuh sering dikaitkan dengan stres akibat tekanan sosial, akademik, dan emosional. Dalam konteks murid, faktor sosial seperti bullying, kesulitan dalam berinteraksi sosial, atau perasaan kesepian ini mungkin lebih dominan. Tekanan yang dihadapi murid di Jepang tuh semakin diperburuk oleh media sosial. Di zaman sekarang, citra diri anak-anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di platform online. Tuntutan untuk selalu terlihat sempurna, baik dalam hal penampilan fisik, prestasi akademik, atau gaya hidup, dapat menciptakan rasa rendah diri yang akut. Jadi, motivasi kasus bunuh diri di Jepang saat ini nggak selalu terkait langsung dengan kehormatan yang harus dipulihkan ya. Apa yang terjadi di Jepang ini penting jadi perhatian kita semua. Jangan sampai bunuh diri, terutama di kalangan murid, juga terjadi di Indonesia. Karena itu, kita tuh harus aware kalau adik atau teman di sekitar kita bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Kalau mereka mengalami rasa cemas, stres, dan depresi, jangan diabaikan. Kamu harus menemani dan menguatkannya. Kalau kamu merasa butuh bantuan, hubungi layanan konseling kesehatan mental di call center Kementerian Kesehatan di 119 extension 9. Yuk, peduli soal kesehatan mental.